Gus Fuad itu disanksi dengan gifu ya. Gifu itu adalah potong leher ya. Tapi bukan lehernya Gus Fuad yang mau dipotong, bukan. Lalu apakah permintaan maaf yang disampaikan oleh Gus Fuad ini artinya bahwa beliau ini taslim ya atas nasab Alawi? Saya kira tidak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi man tabi'ahudah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Sahabat-sahabat guru ngaji, selamat datang kembali di channel ini. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. 2 hari ini viralnya video Gus Fuad yang meminta maaf kepada masyarakat Sulawesi Tengah, khususnya masyarakat suku Kaili di Palu, atas dugaan penghinaan yang kita tahu beberapa waktu yang lalu terhadap Sis Al-Jufri atau Sayyid Idrus Salim Al-Jufri. Permintaan maaf beliau ini tentu saja membuat sebagian besar orang itu terkejut ya, karena selama ini ditahu bahwa Gus Fuad ini adalah salah seorang yang sangat getol, sangat lantang menolak status kepahlawanan dari Sis Al-Jufri atau yang dijuluk dengan guru tua di Palu. Tapi sebagian orang lagi justru memberikan apresiasi ya sikap Gus Fuad yang mau meminta maaf. Ini adalah sikap yang kesatria, sikap yang legowo gitu ya, sikap yang sangat besar hati, mengakui kesalahan dan segala anggapannya yang selama ini tentang Sis Al-Jufri dalam konteks jasanya, khususnya dalam mendirikan Al-Khairat itu disampaikan oleh Gus Fuad itu memohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Tetapi kemudian apakah permintaan maaf Gus Fuad ini artinya bahwa beliau taslim atas nasab Alawi, atau kemudian apakah karena permintaan maaf ini kemudian perjuangan Wali Songo Indonesia itu akan terhenti? Tentu saja nanti kita akan bahas ya. Tetapi sebelum itu mari kita saksikan dulu video permohonan maaf dari Gus Fuad ini secara lengkap dan nanti kemudian kita akan membahasnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fuad Riyadi atau Gus Fuad Pleret ingin menyampaikan sepatah 2 kata untuk mengungkapkan penyesalan atas khilafan saya yang terbaca melalui akun YouTube saya yang berisi ujaran-ujaran yang telah melukai hati umat Islam, keluarga besar Al-Khairat, zuriat Sayyid Idrus bin Salim Al-Jufri, dan masyarakat Kaili. Hari ini saya sungguh-sungguh menyadari bahwa saya merasa bagian terkecil dari orang-orang yang sangat jauh dari pancaran matahari Al-Khairat, sehingga tak merasakan betapa terang benderangnya kemuliaannya di tengah-tengah kehidupan bangsa Indonesia. Telah ditakdirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala hukuman adat tanah Kaili terhadap saya selaku orang bersalah atau tosala, telah membawa diri saya ke depan guru tua Sayyid Idrus bin Salim Al-Jufri dan mahakaryanya Lembaga Pendidikan Al-Khairat, telah menyadarkan saya serta penyesalan sedalam-dalamnya atas semua kata-kata dan perbuatan yang amat tak patut serta memalukan dari pribadi saya, membuat penilaian negatif dan tak berdasar kepada guru tua dan Al-Khairat. Ini benar-benar telah menghukum batin saya sepanjang waktu dalam perasaan bersalah ketika menatap gambar guru tua dan kebesaran Al-Khairat. Maka saya menyatakan sejujurnya bahwa apa yang telah saya katakan, saya ucapkan melalui channel YouTube saya dan semua yang tersiar dari akun ini, seluruhnya tak berdasar, spekulatif, dan tak sesuai dengan fakta real dari perkembangan nyata perjalanan hidup guru tua Lembaga Pendidikan Al-Khairat yang tersebar luas di Indonesia. Betapa amat berat beban rasa bersalah ini
Meskipun hukum adat Kaili telah menjatuhkan sanksi kepada saya, menerima sepenuh hati keputusan ini serta menunaikan seluruh sanksi adat yang telah ditetapkan. Saya nyatakan patuh dan taat terhadap norma dari salah satu suku bangsa, yakni suku Kaili, adalah pemilik sah negeri ini, tanah air Indonesia. Kepada seluruh umat, keluarga besar Al-Khairat, keluarga zuriat Guru Tua Sayyid Idrus bin Salim Al-Jufri, dan khususnya warga suku Kaili dimanapun berada, izinkan saya menghaturkan sedalam-dalamnya permintaan maaf dari saya Al-Fakir. Maafkan saya sekali lagi, maafkan atas segala perbuatan saya yang tak patut kepada Guru Tua dan Al-Khairat. Saya sadari ucapan maaf saya setulus dan sejujur apapun tidak cukup mengobati perasaan yang terluka dari seluruh umat, keluarga besar Al-Khairat, dan khususnya suku Kaili yang cinta Guru Tua. Saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kiranya mengampuni segala kekhilafan dan dosa-dosa saya akibat mencederai hati saudara-saudara seagama dan sebangsa. Maafkan saya sekali lagi, maafkan untuk meringankan timbangan kesalahan saya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan khususnya hubungan silaturahim kepada umat, Abnaul Khairat, zuriat Guru Tua, dan masyarakat Kaili. Izinkan saya menyampaikan harapan, kiranya ikhlas menerima saya menjadi bagian dari orang-orang yang mencintai Guru Tua dan mendukung segala upaya pengembangan Al-Khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Oke ya sahabat-sahabat, jadi ada beberapa poin yang bisa kita catat ya dari pernyataan maaf dari Gus Fuad ini. Yang pertama adalah beliau mengungkapkan penyesalannya ya atas khilafan ya di akun YouTube-nya yang berisi ujaran-ujaran yang melukai ya keluarga Al-Khairat, zuriyahnya Sayyid Idrus Salim Al-Jufri dan masyarakat suku Kaili. Itu yang pertama. Kemudian beliau menerima hukuman adat yang ditimpakan kepadanya, di mana kita tahu beberapa hari yang lalu masyarakat adat Kaili itu melakukan sidang dan memutuskan bahwa Gus Fuad itu disanksi dengan gifu ya. Gifu itu adalah potong leher ya, tapi bukan lehernya Gus Fuad yang mau dipotong, bukan. Jadi potong leher itu berbentuk disanksi dengan kerbau ya. Di dalam hal ini ada 5 ekor kerbau yang diminta kepada Gus Fuad untuk dikeluarkan. Tetapi menurut informasi Gus Fuad itu mengganti kerbaunya itu dengan sapi ya. Karena mungkin nggak ada ya, kerbau itu nggak ada di Jogja gitu ya, atau nggak ada di sekitaran sana, kemudian diganti dengan sapi. Nah seperti yang saya sampaikan di awal tadi itu, permintaan maaf dari Gus Fuad ini tentu saja membuat terkejut ya sebagian besar orang ya, terutama kita-kita yang mengetahui memang selama ini Gus Fuad lah orang yang paling getol, yang paling lantang yang menyuarakan tentang penolakan terhadap status kepahlawanan dari Sis Al-Jufri atau Guru Tua ini ya. Tapi sebagian lagi itu ada yang memberikan apresiasi gitu ya. Ya salah satunya saya ingin memberikan apresiasi yang luar biasa kepada Gus Fuad atas keberaniannya, atas kekesatriaannya gitu ya, atas kelegoannya untuk meminta maaf terkait dengan kesalahannya. Karena memang sejak awal polemik ini, ketika Gus Fuad itu terselip lidah itu mengatakan monyet-monyet itu saya sebenarnya salah seorang yang berharap agar Gus Fuad itu langsung meminta maaf gitu. Tetapi kita melihatnya semakin kesini semakin ngegas gitu, akhirnya memunculkan polemik di tengah masyarakat, demo di mana-mana gitu. Nah kalau hari ini kemudian Gus Fuad itu meminta maaf, saya kira bukan sesuatu yang terlambat gitu ya. Dan perlu kita catat bahwa sebuah permintaan maaf itu bukan berarti kemudian mengurangi kemuliaan seseorang gitu ya. Dan itu di dalam banyak hadis itu disebutkan begitu ya. Wa man qadat sadaqatan min malin misalnya, wa mazadallahu 'abdan bi'afwin illa izzan. Sebuah harta itu tidak akan pernah berkurang karena disedekahkan, begitu juga
sebuah permintaan maaf itu tidak akan mengurangi sebuah kemuliaan. Lalu apakah permintaan maaf yang disampaikan oleh Gus Fuad ini artinya bahwa beliau ini taslim ya atas nasab alawi? Saya kira tidak ya. Karena konteks dari permintaan maaf Gus Fuad ini adalah permintaan maaf kepada Sis Al-Jufri ya. Jasa-jasa beliau, sejarah beliau gitu ya, terkait dengan kiprah beliau yang mendirikan lembaga pendidikan Al Khairat yang kita tahu memang sangat besar gitu ya. Ya bahkan tidak hanya tersebar di Palu tetapi juga tersebar bahkan di seluruh Indonesia. Tapi kan Gus Fuad ini langsung menyebut tadi itu untuk guru tua itu menyebut Sayyid. Ini artinya kan bahwa Sayyid itu kan mengakui bahwa guru tua itu keturunan Nabi. Ya menurut saya perkataan Sayyid atau kata-kata Sayyid itu hanya sebuah penyebutan nama gitu ya. Sudah menjadi nama seseorang, bahkan sudah dijadikan nama sebuah bandara di Palu gitu ya, Bandara Sis Al-Jufri, bukan sebuah gelar. Jadi antara nasab dengan jasa seseorang ini harus dibedakan di dalam konteks ini gitu ya. Jadi permintaan maaf beliau itu murni permintaan maaf kepada masyarakat Sulawesi terkait dengan jasa-jasa atau kesalahpahaman beliau terkait dengan jasa-jasa atau sejarah dari Sis Al-Jufri itu, bukan terkait dengan mengakui bahwa nasab Sis Al-Jufri itu sahih gitu. Jadi saya kira itu sahabat-sahabat, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.